Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Pada seri yang ke-116 ini didukung oleh para pelaku, Jumali Jindra sebagai Kelana Jayangsari, Muryono sebagai Mahisa Wulung, Rifki sebagai Sri Baginda Kediri, Ismedio sebagai Kebo Pandogo, Koni sebagai Meme, Irma Ispriano sebagai Rajil Kuning, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Jika saya boleh tahu, gelar Yuda apakah yang akan digunakan untuk menghadapi serbuan kerajaan Mentaun? Maksud saya, agar dalam menghadapi serangan itu nanti, tidak ada yang menjadi sia-sia hanya karena perhitungan yang salah dan kurang teliti. Kami biasa menggunakan gelar Yuda Sapit Urang. Siasat dan taktik ini bisa menerkam dan menjepit lawan tanpa dapat berkutik. Gelar Yuda Sapit Urang? Benar. Bukankah Kediri telah terkepung dan terkurung dari 4 penjuru angin? Barat, timur, utara, dan selatan. Benar, Tuan. Nah, dengan gelar Yuda Sapit Urang, apakah bukan membuat musuh justru semakin mudah menyerang dan menempatkan pasukannya? Baiklah. Sekarang marilah kita dengar. Barangkali dari Tuan Kelana Jayangsari ada sesuatu yang hendak disampaikan sebagai urun rembuk atau sumbang saran. Silakan Tuan Kelana Jayangsari. Menurut hemat saya, yang paling praktis digunakan untuk menghadapi serangan mereka adalah gelar Yuda Garuda Ngelayang. Mengapa dengan cara siasat dan taktik ini? Ya, karena saya berpendapat Mentaun tidak tanggung-tanggung dalam penyerbuan ini. Gempuran-gempuran mereka akan datang bertahap dan berlapis-lapis. Sementara kita pun harus menghadapinya dengan cara yang sama, yaitu pertahanan yang bertahap dan berlapis-lapis. Nah, taktik siasat Garuda Ngelayang, penyerangan balik. Karena pertahanan yang baik adalah dengan balik menyerang dan memporak-porandakan serangan itu sendiri. Sri Baginda Raja Kediri, Maha Menteri Mahisa Wulung, Rekrian Demung, Rekrian Apati, dan Rekrian Rangga, serta Rekrian Kenuruhan mendengar penuturan Kelana Jayangsari dengan penuh ketegangan. Karena apa yang dibicarakan malam itu adalah penentuan dari menang dan kalahnya satu pertempuran. Gelar Yuda Garuda Ngelayang tidak ubahnya dengan seekor burung Garuda yang terbang melayang-layang, mengamati situasi dan keadaan, lalu terbang menukik, menyambar-nyambar, mencerai-beraikan lawan. Saya akan bertindak selaku paruh yang akan mematuk-matuk mereka. Setelah paruh mematuk sana dan sini, menyusul sepasang kaki dan kukunya yang kuat, mencengkeram sana dan sini, serta merobek-robek pertahanan lawan. Disusul berikutnya adalah sayap kiri dan kanan. Dua sayap yang tangguh dan kekar ini akan mengibas-ibas mereka, sehingga mereka kocar-kacir tidak tentu arah. Sementara ekor tinggal mengadakan pembersihan atau sapu bersih bagi mereka yang masih mencoba melawan. Nah, demikianlah Sri Baginda dan para yang mulia Maha Menteri serta Rekrian. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Bagus. Terima kasih Tuan Kesatria Kelana yang terhormat. Kami tentu merasa senang sekali atas sumbang saran atau urun rembuk yang telah Tuan sampaikan. Sekarang kembali pada kita.
Ma Menteri Masa Wulung dan para rekian sekalian. Hamba. Apa dan bagaimana tanggapan kalian semua atas gelar Yuda yang telah disampaikan tadi? Silakan. Hamba kira, Sri Baginda, gelar Yuda yang telah disampaikan sangatlah baik dan tepat sasaran. Mengingat keadaan kita yang memang sudah terkepung dalam 4 penjuru. Namun, yang hendak hamba tanyakan, Garuda Ngelayang itu akan kita gunakan pada penjuru sebelah mana? Demikian pertanyaan hamba, Sri Baginda. Apakah boleh hamba jawab langsung, Sri Baginda? Oh, ya. Silakan. Terima kasih. Sebagaimana hamba telah katakan, bahwa menangkap ular haruslah kepalanya terlebih dulu. Maksud yang mulia Tuan Kelana? Kita andaikan seekor ular besar telah melingkar di tubuh kita dan tinggal menjepit. Nah, untuk melepaskan diri dari lilitan ular, bukan ekor atau tubuhnya yang harus kita robek-robek, melainkan kepalanya lah yang harus kita hancurkan, harus kita remukkan. Dengan remuknya kepala sang ular, maka lilitan akan mengendor dan kita terbebas. Luar biasa, luar biasa. Lalu, siapakah yang mulia Tuan Kelana maksudkan dengan kepala ular itu? Yang memimpin pemberontakan, Raja Sewaka dari Kerajaan Mentaun. Dialah kepala ular itu. Dialah yang harus kita hancurkan. Dialah yang telah sembrono mengambil keputusan memberontak. Oh, betul sekali. Bukankah para raja kecil dari kerajaan-kerajaan bawahan hanya ikut-ikutan? Semua diam, hening, tenggelam pada pikirannya masing-masing. Begitu pula Sri Baginda Raja Kediri, hanya diam terpekur. Tetapi diam-diam mengagumi cara berpikir kesatria Kelana itu. Mahisa Wulung menarik napas. Apa yang dikatakan kesatria Kelana memang tepat. Para rekian pun kagum dan termangu pada apa yang didengarkannya. Musuh utama memang Kerajaan Mentaun. Selang beberapa lama kemudian, Sri Baginda pun memecah keheningan. Jika kita amati benar, memang Mentaunlah lawan utama kita. Raja Sewakalah yang memimpin pemberontakan ini. Jadi tepat kiranya, jika sasaran kita titik beratkan pada Raja Sewaka, dan dia akan masuk menyerbu Kediri dari sisi arah selatan. Hamba berikut pasukan yang akan bertindak sebagai paruh dalam Garuda Ngelayang. Bukankah Mentaun akan mengerahkan jumlah pasukan yang cukup besar, Tuan Kelana? Pasukan hamba terdiri dari laskar pria dan laskar wanita. Laskar pria akan bertindak selaku kepala atau paruh Garuda yang akan menyeruak. Dan laskar wanita akan bertindak sebagai sepasang kaki berkuku tajam Garuda yang akan mengkoyak-koyak penyerangan mereka. Sedang untuk sayap kekar Garuda kiri maupun kanan, hamba serahkan pada pasukan prajurit Kediri. Begitu juga untuk ekor Garuda yang akan menyapu bersih perlawanan terakhir mereka yang masih membandel. Bagus. Bagus itu. Aku setuju. Setuju sekali. Lalu bagaimana Ma Menteri Masa Wulung dan para rekan sekalian? Hamba pun setuju sekali, Sri Baginda. Lalu untuk pasukan sayap kiri dan sayap kanan, kita percayakan kepada pasukan Rekrian Temung dan Rekrian Ronggo. Sementara untuk pasukan terakhir sebagai ekor Garuda, kita percayakan kepada pasukan Rekrian Kanuruhan. Pasukan berkuda Rekrian Kanuruhan inilah yang akan bertindak sapu bersih para pemberontak yang masih membandel. Bagus. Tepat sekali. Bagaimana para rekan? Senopati dan Sositi yang Kami siap berdiri. Pagi harinya, Kebo Pandogo diutus menemui Ragil Kuning dan Maimai di kapal. Dengan berkuda, Pandogo menyusup hutan menerabas semak. Jarak antara perkemahan dengan kapal bersandar tidak begitu jauh. Hanya sepenggalan hari lamanya ditempuh dengan berkuda. Tidak berapa lama kemudian, dermaga Ceker sudah tampak di depan mata. Lari kuda semakin dipercepat. Akhirnya sampailah Pandogo di tengah sungai berantas dermaga Ceker. Mengapa kapal dermaga? Mengapa melempar sauh dan berhenti di tengah sungai? Oh, untung ada sampan kecil di sini. Tetapi mana orangnya? Biarlah aku sewa sebentar untuk menyeberang mendekati kapal. Kalau begitu biarlah pakai dulu. Nanti baru ku bayar uang sewanya sepulang dari kapal.
Nah, sekarang mendayung. Sejenak kemudian perahu kecil itu sudah meluncur ke tengah sungai didayung dengan cepat oleh Kebo Pandowo. Cuaca cerah, angin bertiup sejuk, pemandangan sekitar sungai indah dan tentram. Sampan terus meluncur didayung ke tengah sungai. Perlahan-lahan sampan itu mendekati kapal Jung yang dituju. Paman! Paman Kebo Pandowo, bagaimana perkembangannya, Paman? Paman, mengapa tak mengirim isyarat asap? Kita semua menunggu dengan tegang di kapal ini. Ampun, Den Ayu. Maaf, Tuan Putri Membe. Keadaan tidak mengizinkan kami mengirimkan isyarat asap. Oleh sebab itu, saat ini hamba diutus langsung oleh Gusti Kelana Jayangsari untuk mengabarkan perkembangan. Iya. Bagaimana perkembangan terakhir, Paman? Apakah kita sudah akan kembali bertempur? Oh, begini, Den Ayu. Semalam Gusti Jayangsari sudah membicarakan segala sesuatunya ke hadapan Raja Kadiri. Raja setuju dengan gelar Yuda Garuda Ngelayang yang ditawarkan Gusti Jayangsari. Lalu, terus bagaimana, Paman? Pasukan kita akan bertindak selaku kepala Garuda, yang dengan paruhnya akan mencerai-beraikan penyerbuan orang-orang Mentau. Sementara untuk sayap kiri dan kanan dipercayakan pada pasukan Kadiri di bawah pimpinan Rekrian Demung dan Rekrian Rangga. Sedang untuk sepasang kaki Garuda yang berkuku tajam untuk merobek-robek serbuan lawan dipercayakan kepada Maha Menteri Mahesa Wulung. Sebelumnya tugas ini akan dilaksanakan laskar wanita di kapal ini. Tetapi tidak jadi. Karena menurut Gusti Kelana, sebaiknya laskar wanita di sini cukup bertahan dan mengadakan perondaan sungai. Sebab menurut Gusti Jayangsari, besar kemungkinan Mentaun akan menggunakan jalur sungai sebagai pilihan terakhir. Entah untuk menyerang ataupun melarikan diri. Baiklah, Paman. Kami akan siaga di atas kapal ini dan mengadakan perondaan sepanjang telatah ini. Iya, kita akan sikat habis mereka yang mencoba menggunakan sungai sebagai jalan untuk menyerang maupun melarikan diri. Kesepakatan telah dicapai, pembicaraan pun telah selesai. Kini tinggal tindak lanjut dari apa yang sudah disepakati dan dibicarakan bersama. Nah, saudara pendengar, berhasilkah Mentaun membobol pertahanan Kediri yang telah dirancang matang? Gelar Yuda Garuda Ngelayang adalah siasat dan taktik yang akan digunakan untuk menghalau serangan itu. Untuk lebih jelasnya, silakan mengikuti pada seri berikutnya